Halo guys, kembali lagi bersama saya, salah satu tutor mata kuliah dasar manajemen. Sebelumnya, saya memohon izin kepada Bapak Insinyur Purana Indrawan selaku koordinator mata kuliah dasar manajemen. Baik, teman-teman, sekarang kita telah memasuki pertemuan ke-12, yaitu tentang komunikasi dan negosiasi. Mungkin di telinga teman-teman tidak asing lagi nih dengan kata komunikasi dan negosiasi. Nah, komunikasi, apa sih definisi dari komunikasi? Nah, komunikasi ialah proses yang digunakan oleh manusia untuk mencari kesamaan arti lewat transmisi pesan simbolik. Nah, pada komunikasi memiliki butir-butir penting. Butir yang pertama adalah komunikasi melibatkan orang. Pada butir ini, termasuk gimana kita memahami cara manusia saling berhubungan. Lalu yang kedua, ada komunikasi termasuk kesamaan arti. Artinya, mereka harus menyetujui definisi istilah yang mereka gunakan. Selanjutnya, yang ketiga, ada komunikasi termasuk simbol. Artinya, gerakan badan, suara huruf, angka, dan kata hanya dapat mewakili atau mendekati ide yang mereka maksudkan untuk dikomunikasikan. Nah, selanjutnya ada proses komunikasi. Yang pertama ada search atau komunikator. Selanjutnya, komunikator ini menyandikan sesuatu, lalu kita message. Selanjutnya ada channel juga. Channel kekirim ke receiver atau komunikan. Selanjutnya dari komunikan itu kita disandikan lagi dan akhirnya kita merespon dari yang komunikator tersebut. Nah, jadi jika kalian masih bingung dengan proses komunikasi, saya akan artikan dari pengertian dari kata-kata yang telah digambar ini, yang ada di layar ini. Nah, proses komunikasi yang pertama ada message atau pesan. Ini informasi yang sudah disandikan dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Selanjutnya ada pengirim atau sender adalah seseorang dengan informasi atau keinginan dan dengan tujuan. Lalu ada penerima atau receiver adalah seseorang yang menerima pesan dari pengirim. Nah, lalu ada penyandian atau encoding adalah terjadi ketika pengirim menerjemahkan informasi untuk dikirimkan menjadi serangkaian simbol. Selanjutnya ada pengertian atau decoding adalah proses yang dilakukan oleh penerima untuk menginterpretasikan pesan dan menerjemahkannya ke dalam informasi yang mempunyai arti. Nah, lalu ada saluran atau channel adalah medium komunikasi formal antara seseorang pengirim dan seseorang penerima. Lalu selanjutnya ada gangguan atau noise. Noise artinya segala sesuatu yang membingungkan, mengganggu, mengurangi, atau mencampuri komunikasi. Selanjutnya ada umpan balik atau respon. Nah, ini komunikasi yang diberikan pada sumber pesan oleh penerima pesan untuk menunjukkan pemahaman. Nah, selanjutnya kita membahas saluran komunikasi. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih, ada berapa saluran komunikasi? Di sini saya akan menjelaskan saluran komunikasi ada dua saluran komunikasi. Yang pertama ada saluran komunikasi formal dan yang kedua saluran komunikasi informal. Nah, apa sih saluran komunikasi formal itu? Saluran komunikasi formal ialah cara komunikasi yang didukung dan dikendalikan oleh manajer. Contohnya nih, ada memo, laporan, rapat staf, dan lain-lain. Nah, saluran komunikasi formal mempengaruhi keefektifan komunikasi. Saluran formal juga mencakup jarak yang selalu bertambah panjang sesuai perkembangan dan pertumbuhan organisasi. Saluran formal dapat menghambat arus bebas informasi antar tingkat dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada saluran yang kedua, saluran komunikasi informal. Ialah komunikasi di dalam sebuah organisasi yang tidak disetujui secara resmi. Contohnya nih, ada isu, desas-desus, gosip, dan lain-lain. Nah, pada saluran ini, desas-desus, contohnya ada desas-desus. Desas-desus dalam organisasi terdiri dari beberapa saluran komunikasi informal yang saling tumpang tindih dan berpotongan di sejumlah titik. Nah, pada saluran komunikasi informal biasanya lebih cepat, lebih kaya, dan seringkali lebih akurat.
Nah, selanjutnya ada arus komunikasi nih. Ada tiga arus komunikasi. Arus komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan yang ketiga komunikasi horizontal. Nah, pada komunikasi ke bawah ini sering berbentuk instruksi untuk penjelasan bagaimana seseorang atasan menginginkan suatu tugas untuk diselesaikan. Nah, selanjutnya ada komunikasi ke atas. Pada komunikasi ke atas, para pegawai harus melaporkan kemajuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya, ada komunikasi horizontal. Pada komunikasi horizontal, terjadi antara orang-orang pada tingkat yang sama atau orang-orang pada tingkat yang berhubungan pada divisi yang berbeda dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya, tadi kan sudah saya jelaskan komunikasi, saluran komunikasi. Nah, selanjutnya ada negosiasi nih. Mungkin teman-teman sudah pada tahu arti dari negosiasi ini. Nah, definisi negosiasi adalah suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Nah, di sisi lain, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Ada yang definisi lain dari negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang saling menguntungkan. Nah, konsep kesepakatannya ialah menang-menang, bukan kalah menang. Selanjutnya ada tujuan negosiasi nih. Tujuan dari negosiasi adalah yang pertama untuk menyelesaikan perselisihan karena ada perbedaan pendapat. Yang kedua, mengadakan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan. Yang ketiga, membuat persetujuan di antara dua belah pihak terhadap materi-materi yang telah disepakati bersama. Nah, setelah tujuan tadi, selanjutnya ada manfaat dari negosiasi. Manfaat dari negosiasi terdiri dari yang pertama, kontrol yang lebih besar atas pekerjaan dan bidang kehidupan yang lain. Yang kedua, hubungan yang lebih baik dengan kolega. Yang ketiga, mencegah dan menyelesaikan konflik. Yang keempat, hadiah untuk Anda dan tim. Yang kelima, kepercayaan dari atasan. Yang keenam, mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari supplier atau konsumen. Nah, setelah manfaat negosiasi, sekarang ada negosiasi dalam penjualan. Nah, pada negosiasi dalam penjualan ini, kita harus tahu, Anda harus menguasai dan mengenal apa yang Anda jual. Nah, kelebihan dan kekurangan produk itu bila Anda kuasai dengan baik, maka akan memudahkan Anda menggiring apa kemauan dan kemampuan konsumen kepada apa yang Anda kehendaki. Selanjutnya, gali potensi dan kebutuhan calon konsumen. Kemudian, Anda arahkan supaya produk yang Anda tawarkan itu bisa menjadi kesepakatan yang baik. Nah, pada penjualan juga gunakan selalu tutur kata yang baik dan sopan dan ketulusan Anda yang mendalam untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Terus, yakinkan bahwa produk yang Anda tawarkan sangat cocok dengan konsumen dan jadilah Anda selalu orang yang bisa Anda harus bisa memegang komitmen dengan baik dan menjalankan komitmen itu seperti yang sudah direncanakan. Bila ada kendala atau masalah dalam komitmen dengan pembeli atau pelanggan, maka Anda harus mempertanggungjawabkan segala risiko yang mungkin akan timbul dengan semestinya. Selanjutnya, carilah selalu dalam setiap negosiasi yang Anda jalankan dengan konsumen Anda supaya dia puas, Anda juga puas. Jadi sama-sama puas, teman-teman. Nah, dalam penjualan juga hindari menjual didasarkan atas belas kasihan pembelinya. Di sini Anda harus mengarahkan pembeli pada satu, bukan atas dasar belas kasihan. Nah, selalulah Anda melayani sebaik mungkin supaya pelanggan akan sangat bergantung dengan Anda. Yang ini harus dilakukan seproporsional mungkin. Nah, baik. Materi komunikasi dan negosiasi telah saya sampaikan dan telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan ke latihan soal.
Ya Allah. Halo teman-teman. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa? Udah apa? Belum, masih loading. Loading banget tahu. And proses.